Saya mengundang Siapong Yu untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama berdoa buat anak-anak. Sembari kita nyanyikan bagian ref ini ya. Berseru memanggil, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Sekarang Siapong Yu aja, kita dengarkan kalian berseru sama Tuhan. 1, 2, 3. Sama-sama, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Siapong Yu ikutin Lasa Yunus berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami bisa datang beribadah di rumah-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami supaya kami mengerti dan kami bisa melakukannya, supaya kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh rajin dan tekun berdoa. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan membawakan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan Siapong Yu ke ruang sekolah minggu bersama dengan lausa-lausanya ya. Sembari menunggu anak-anak, kita bisa mempersiapkan Alkitab kita ya Bapak Ibu. Buka Kejadian 18 ya. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau baca Kejadian 18 ada 2 berita di sini. Ada berita baik sama ada berita buruk. Bapak Ibu mau denger yang mana dulu? Berita baik atau berita buruk? Baik. Buruk. Ya udah baik dulu deh. Kejadian 18. Kalau Kejadian 17 bulan lalu kita belajar bagaimana Abraham diteguhkan oleh Tuhan. Kamu ini bapak segala bangsa. Kamu punya keturunan. Kejadian 18 dilanjutkan lagi kabar baik itu. Good newsnya sama Sarah. Karena Sarah tertawa dan rasanya kayak kurang percaya begitu. Gimana dia melahirkan. Tapi Tuhan teguhkan pasti punya anak. Punya keturunan. Tapi saudara-saudara setelah ayat 15, 16 sampai 33 itu bad news. Kabar buruk. Kabar buruk apa? Yaitu ada satu kota Sodom dan Gomora akan dilenyapkan oleh Allah, akan dihukum oleh Allah.
Dan ini berita buruknya. Pada pasal 18 ini Tuhan sedang membentuk Abraham. Gimana hatinya ketika mendengar ada satu berita buruk ini bahwa Allah akan menghukum satu bangsa. Maka di dalam pasal 18 ini saudara-saudara, Tuhan sedang melatih Abraham bagaimana menjadi orang yang hidup sebagai pendoa di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita fokus di ayat 16 sampai ayatnya yang ke-33. Ya. Kita baca bergantian bagian ini. Ini cukup panjang, tapi kita sama-sama belajar untuk membacanya ya. Buka Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Saya baca dan dalam terjemahan baru yang kedua silakan membaca apapun terjemahannya. Bergantian ya. Lalu orang-orang itu berangkat dari sana dan memandang ke arah Sodom. Abraham berjalan bersama mereka untuk mengantarkan mereka. Bukankah Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat? Berfirmanlah Tuhan, jeritan terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak dan sungguh sangat berat dosanya. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tuhan berfirman, jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka. Bagaimana kalau berkurang 5 orang dari 50 orang benar itu? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika aku menemukan 45 di sana. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi. Bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata lagi sekali ini saja. Bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini saudara kita memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Dan bulan Agustus sangat identik dengan merah putih. Maka di mana-mana kita akan melihat bendera merah putih.
termasuk depan gereja. Di rumah Bapak Ibu juga sudah dipasang ya pastinya ya. Udah belum? Oke, nanti saya lapor RT ya. Saudara-saudara, ngomong-ngomong tentang Indonesia, saudara, ada satu berita yang sangat membanggakan. Tahun lalu tapi kurang terekspos tentang Indonesia. Ada satu survei yang diadakan satu lembaga sejak tahun 2023. Dan ditemukan bahwa Indonesia dalam satu survei itu mempertahankan posisinya sebagai juara dunia berturut-turut sejak tahun 2023. Dan saya pikir ini berita baik ya. Akhirnya kita sedikit bisa berbanggalah sama negara kita. Setelah beberapa waktu ini kita cukup menghela napas dengan berita-berita yang ada. Korupsi yang tiada habisnya. Emas 74 kilo yang masih belum ketemu siapa pemiliknya. Atau berita tentang gelombang PHK yang mengancam negara kita. Atau berita tentang sampah yang menumpuk di daerah-daerah Jakarta sekeliling kita. Akhirnya saudara-saudara, ada satu berita yang membuat kita boleh tersenyum dan berbangga menjadi warga Indonesia. Berita apa ini? Juara dunia dalam hal apa? Apakah ini Piala Dunia? Tentu bukan. Sudah selesai Piala Dunia. Siapa yang menang? Argentina? Bukan ya. Spanyol betul. Apakah teknologinya? Bukan, saudara-saudara. Ternyata Indonesia mempertahankan gelar sebagai salah satu negara yang paling rajin berdoa di dunia. Saya melihat senyum kebanggaan di hati Bapak Ibu. Setidaknya semoga ini membangkitkan jiwa nasionalisme kita ya. Ada yang masih dibanggakan di negara kita. 95% orang rajin berdoa. Apa artinya? Hampir semuanya orang rajin berdoa. Mengalahkan beberapa negara lain. Luar biasa ya. Tapi rajin berdoa. Kok korupsinya juga gak ada habis-habisnya. Rajin berdoa. Kok kriminalitasnya makin meningkat. Rajin berdoa. Kok moralitasnya mengalami degradasi. Saudara-saudara, kalau kita lihat realitas ini, kita menemukan satu fakta bahwa ternyata frekuensi berdoa seringkali tidak sejalan dengan kehidupan moralitas yang semakin lebih baik, semakin lebih berubah. Tidak. Dan mungkin juga ini terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Saya mengasumsikanlah kita ini hitung-hitungan, kita ini semalas-malasnya berdoa, setidaknya satu kali berdoalah. Antara makan, antara bangun, tidur, atau setidaknya makan masih ada satu doanya. Kita juga orang rajin berdoa. Tetapi pertanyaannya, kita berdoa apakah kita mengalami perubahan, mengalami pertumbuhan dalam kehidupan doa kita selama bertahun-tahun menjadi seorang percaya. Saudara-saudara, apakah doa kita membawa kita mengalami pengenalan yang lebih dalam pada Tuhan atau tidak? Maka kalau kita mendengarkan khotbah ini, coba kita sambil mengevaluasi kehidupan doa kita. Apakah kita makin bergerak, semakin lebih baik, semakin lebih dalam mengerti esensi doa, tahu jangan-jangan kita stagnan atau bahkan mundur dalam kehidupan berdoa. Ada 3 tanda kita semakin bertumbuh dalam kehidupan berdoa. Yang pertama, saudara, baca sama-sama 1, 2, 3. Doa tidak lagi bersifat formalitas tapi semakin menunjukkan relasi yang dekat dengan Allah. Ini yang pertama. Mungkin awal-awal kita berdoa mesti dilatih, ditulis begitu. Di awal-awal perjalanan iman kita ya it's okay, wajar. Tapi makin lama
Harusnya bergerak, bukan lagi yang sekedar formalitas dalam kehidupan berdoa, tetapi menunjukkan relasi dengan Allah. Saudara, apa maksudnya formalitas? Formalitas adalah ketika doa itu diucapkan tapi tidak lagi hati yang sungguh-sungguh menyadari bahwa kita lagi bicara sama pribadi yang besar, Bapa kita di sorga. Kata-kata itu tidak lahir dari hati kita, hanya terucap dari mulut kita, tapi tidak ada kesungguhan betul bahwa kita sedang menghadap Allah yang kudus itu. Maka terucap tanpa ada hati, perasaan yang betul-betul ingin dekat kepada Dia. Nah, saya kasih contoh. Misalnya begini, kalau ada seorang ibu misalnya, dia pengen ngobrol sama anaknya. Lalu dia datang ke kamar anaknya, dia cuma pengen tanya gimana kabarmu ya. Dia buka pintunya, "Nak, gimana kabarmu nak?" Tapi anaknya ini merasa aduh lagi sibuk main HP nih, main game. Maka dia punya akal. Tiap kali mamanya nanya gimana kabarmu, dia rekam suaranya dulu. Dia rekam suaranya, "Ibu, kabarku baik-baik saja. Aku sayang banget sama ibu." Lalu ketika kemudian ibunya datang keesokan harinya, "Nak, gimana kabarmu nak?" Dia play rekaman itu. "Ibu, kabarku baik-baik saja. Aku sayang banget sama ibu." Hari berikutnya juga sama. "Gimana kabarmu nak?" Dia putar lagi rekaman itu. "Ibu, kabarku baik-baik saja. Aku sayang banget sama ibu." Saya mau tanya deh ibu-ibu. Saya mau tanya sama Ibu Devi yang WL-nya bagus hari ini ya. Kalau anak-anak datang kayak gitu, kira-kira apa yang akan dilakukan? Apa? Oh, masa baik-baik terus ya. Pasti ada sesuatu. Tapi suka gak kalau di play rekaman? Enggak. Atau sama Kodani deh. "Aku sayang banget sama." Tapi rekaman. Mau gak? Rasanya kita sebagai manusia awal-awal bagus ya. Tapi kalau cinta itu kemudian diulang-ulang, tapi cuman sekedar play record, kita jadi bener gak sih baik-baik aja? Masa baik-baik aja? Kenapa, apa yang hilang? Relationship-nya gak ada. Hilang apa? Hilang relasinya gak ada, udah hilang. Dan Tuhan ingin berelasi dengan kita. Tuhan gak pengen relasi yang formalitas, yang cuma sekedar kata-kata gak ada hatinya. Tuhan pengen kita datang kepada Dia sebagai seorang anak yang datang kepada bapaknya. Maka bagaimana anak datang kepada Bapa? Bukan soal keindahan kata-katanya, bukan saudara-saudara. Tapi hati. Maka kenapa waktu Tuhan bilang kamu datang, tadi Dia hanya sejauh doa, kita bisa datang kepada Bapa. Dengan berdoa kita bisa curhat sama Dia, ngomong kesedihan kita, ngomong perasaan kecewa, ngomong kemarahan kita, ngomong apa saja. Hari itu bagaimana kita bisa cerita sama Bapa. Itu doa. Relasi. Maka anak-anak ya, kalian mungkin tekanan di sekolah, atau ada satu masa kalian tertekan dengan kehidupan yang tidak mudah. Maka waktu dibilang ingat berdoa, doa datang sama Tuhan itu bukan doa formalitas. Doa sebagai anak kepada Bapaknya. Datang dengan perasaan yang jujur kepada Dia. Karena kita bisa mengakses Bapa sedekat itu. Dan Tuhan pengen doa kita bukan lagi hanya sekedar kata-kata yang tiada nyawanya lagi. Bicara padanya dengan kejujuran perasaan kita. Saudara-saudara, perhatikan ayat ini ya. Polanya Tuhan menampakkan diri terlebih dahulu kepada Abraham. Lalu kemudian bahasanya begini, ayat 16. Waktu dia mengantarkan ketiga orang itu, Abraham berjalan bersama mereka, dan itu salah satunya Tuhan. Lalu kemudian berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan dari Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ini bukan berarti waktu
bahasa ini kita baca, ini Tuhan galau ya, dia kayaknya mikir, kasih tahu nggak ya sama Abraham gitu. Saudara, bukan itu. Inti dari teks ini bicara tentang Abraham itu dilihat oleh Allah sebagai sahabatnya. Ya. Tuhan melihat Abraham sampai Tuhan bilang begini, aku mau kasih tahu isi hatiku ini sama Abraham gak ya? Ini tanda kedekatan, Tuhan melihat Abraham sebagai sahabat rohaninya. Keren ya? Kita kalau lagi ada masalah, kita pasti mikir ya, cerita ke siapa ya? Kita pasti pilih orang yang bisa kita percaya. Dan Abraham sampai di titik itu relasinya sama Tuhan. Tuhan mau mempercayakan satu visinya, isi hatinya, rencananya kepada Abraham. Keren banget nih saudara. Maka doa itu sebuah cara untuk kita terus menyelaraskan diri dengan hati Allah dan kita mendengar isi hati Tuhan bicara kepada kita. Nah, Abraham menerimanya. Lalu kemudian berfirmanlah Tuhan. Jeritan terhadap Sodom dan Gomora itu udah banyak sekali. Maka respon Abraham setelah ini apa? Abraham datang mendekat, memberanikan diri seolah-olah bernegosiasi sama Tuhan. Lalu kemudian terakhir, ayat terakhir, lalu Tuhan pun pergi setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Sampai di sini, perhatikan pola ini. Doa selalu menjadi respons atas firman Allah. Jadi firman Allah dulu, baru kita berdoa. Maka doa dan firman tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin berdoa kepada Tuhan, jangan lupa mendengar, membaca firman-Nya. Kalau doa hanya sekedar kita bicara tapi kita tidak mau mendengarkan, Tuhan egois sekali. Sama halnya seperti kita berbicara kepada seseorang tapi kita tidak izinkan dia berbicara kepada kita. Maka firman Tuhan itulah cara Tuhan berbicara kepada kita. Dan doa adalah cara kita berbicara kepada Tuhan. Maka doa dan pembacaan kitab suci tidak boleh dipisahkan. Maka saudara, ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Tim Keller waktu dia membahas tentang doa. Dia berkata doa adalah melanjutkan percakapan yang telah dimulai Allah melalui firman dan kasih karunia-Nya yang pada akhirnya menjadi perjumpaan seutuhnya dengan Dia. Artinya sekali lagi, doa, kalau saudara ingin bertumbuh dalam kehidupan berdoa, jangan tinggalkan Alkitabmu. Karena Tuhan juga pengen bicara. Tuhan bicara. Tuhan bicara juga di dalam firman, pemberitaan firman Tuhan. Di dalam khotbah minggu. Maka hari ini ketika diizinkan firman Tuhan diuraikan, dengarkan baik-baik. Ambil satu poin yang, saya mau melakukan ini. Karena Tuhan ingin berbicara kepada kita. Karena firman Tuhan itu penting untuk menuntun kita. Sehingga doa kita akan berbeda saudara. Orang yang membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, cara dia berdoa akan semakin ingin selaras dengan kehendak Tuhan. Maka ini poin yang kedua, ya tadi yang pertama bukan sekedar formalitas tapi menunjukkan relasi yang dekat dengan Allah. Tanda kehidupan doa yang bertumbuh yang kedua adalah ini. Baca sama-sama kaum pria, 1, 2, 3. Doa tidak lagi didasarkan hanya pada salah satu sifat Allah, tapi pada pengenalan yang semakin dalam akan seluruh sifat Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya salah satu orang yang sangat bersyukur ada yang namanya toko online. Kenapa saudara? Menurut saya salah satu manfaatnya saya tidak perlu harus ada dalam satu drama tawar-menawar dengan pedagang. Saya paling susah itu ada di posisi menawar harga. Saya tahu ada orang-orang yang punya karunia ya, menawar sampai titik nadir. Gitu. Saudara-saudara, tapi bukan berarti saya tidak pernah mempelajarinya ya. Di keluarga kami ada satu jurus yang diwariskan begitu. Kalau mau menawar harga itu, kalau udah gak bisa, coba jurus terakhir. Pura-pura pergi. Begitu. Pura-pura kalau dia gak, bang bisa gak? Gak bisa, pura-pura pergi pelan-pelan tapi. Karena kemungkinan besar dia akan panggil kita. Saya pernah terapkan saudara. Saya pura-pura pergi.
Dan benar abangnya pura-pura pergi juga dia. Saudara-saudara, pernah ya di Season City saya beli kemeja. Coba cocok begitu. Saya tanya, "Bang, harganya berapa?" Lalu dia bilang, 150.000, boleh kurang kok. Boleh kurang, ini bikin saya dilema. Gelisah saya, saudara. Boleh kurang. Berarti saya lagi dibawa di posisi tawar-menawar. Dalam pikiran saya, ini harganya berapa sebenarnya? Kalau saya tawar kedikitan saya rugi. Tawar kebanyakan pendeta pelit nih kan. Tidak mendukung UMKM begitu ya. Maka kalau belanja lebih enak yang harganya pasti saja begitu ya. Karena itu dilema ya, tawar-menawar. Saudara-saudara, tawar-menawar itu lazim dalam kehidupan berbisnis, dalam kehidupan jual, beli. Lazim. Tapi waktu bicara rohani, berdoa, rasanya kita kok ada tawar-menawar sama Tuhan. Kayaknya itu gak lazim. Tapi di sini sekilas waktu baca bagian ini seolah-olah ada tawar-menawar sama Tuhan ya. Tuhan kalau ini gak bisa, bisa kayak gini. Kalau gak bisa, bisa kalau begini, begini. Seolah ada tawar-menawar sama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi, ini tidak bicara tentang tawar-menawar sama Tuhan. Karena dia bukan sedang menawar harga dengan Tuhan. Sebenarnya Abraham itu sedang memohon belas kasihan Tuhan, itu intinya. Dan yang membuat dia tidak takut ngobrol apa adanya seperti itu karena dia tahu siapa Tuhan. Dan dia makin dalam, makin kenal siapa Tuhan. Maka perhatikan ya, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Lalu dia bilang, kalau ada 50 gimana Tuhan? Tuhan masih lenyapkan? Tuhan bilang enggak, masih diselamatkan. Kalau ada 45, enggak, diselamatkan juga. Kalau 40, masih diselamatkan. Kalau berapa lagi? 30, tidak dilenyapkan. 20. Tuhan, jangan marah lagi ya. Dia ulang-ulang gitu ya. Tuhan sekali ini saja. Kalau ada 10 gimana? Seolah-olah ada tawar-menawar. Rasanya mungkin ada banyak yang bilang, percakapan Abraham terlihat seperti Abraham sedang mengubah pikiran Tuhan, kehendak Tuhan. Tetapi saudara, sebenarnya bukan begitu. Karena dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah berubah dengan kehendak dan pikirannya. Yang lebih mungkin terjadi adalah Allah sedang mengubah cara pikir Abraham melalui percakapan itu. Dan itu yang terjadi. Apa yang Tuhan sedang nyatakan di dalam proses berdialog, bercakap-cakap dengan Tuhan, Abraham makin ngerti dua sifat Allah yang dia makin paham. Apa itu? Allah itu kasih dan Allah itu adil. Allah itu kasih karena dia sadar saya sendiri dipilih oleh Allah supaya, bukan karena loh. Allah mengasihi saya. Tapi dia sadar juga Allah itu adil. Kenapa? Karena Allah menghukum orang-orang berdosa, orang yang jahat di matanya, orang yang tidak mengindahkan firman-Nya. Dan tapi Tuhan Allah penuh kasih. Kalau ada 10 orang benar, ada orang benar, apakah Tuhan menyelamatkan? Ya, Tuhan menyelamatkan. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai Abraham bertanya seperti itu? Apakah Abraham sedang ingin memaksakan keinginannya? Tentu bukan, saudara-saudara. Karena pada hakikatnya doa bukanlah usaha untuk mengubah kehendak Tuhan supaya sesuai dengan keinginan kita. Tetapi doa adalah cara Tuhan mengubah hati kita agar semakin selaras dengan kehendak-Nya. Tuhan, Abraham makin ngerti, oh kalau ada orang benar Tuhan pasti selamatkan. Tapi kenapa cuma sampai 10 ya? Kenapa enggak nego lagi, ibaratnya nego sampai 5, sampai 1 deh. Karena sampai di titik itu kan gak dijelaskan tapi Tuhan pergi. Ada satu kesadaran bahwa memang betul waktu bicara benar, sungguh-sungguh benar. Siapa sih yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan? Abraham sendiri tidak yakin betul bahwa ia adalah orang yang sungguh-sungguh benar. Lot keponakannya, apakah dia orang yang sungguh-sungguh benar?
Saudara, satu kesadaran ini sebenarnya Abraham sedang diposisikan di antara jeritan manusia yang berdosa ini dan Allah yang penuh kasih dan keadilan itu. Dia ada di antara itu. Maka yang Abraham lakukan apa? Dia bisa berdoa memohon belas kasihannya. Tuhan, bisa gak kau kasihani mereka? Tapi satu sisi Tuhan adil menyatakan keadilannya. Saudara, kalau kita melihat apa yang dilakukan Abraham, ini sebenarnya bayang-bayang terhadap Injil Kristus di mana Yesus ada di antara itu. Kalau Abraham hanya bisa berdoa memohon belas kasihan Tuhan dan memohon supaya keadilannya ditegakkan, tapi Yesus dalam perjanjian baru kita tahu, dia bukan hanya berdoa buat kita, tapi dia juga menyatakan melalui dirinya keadilan Allah dinyatakan. Maka kenapa orang-orang Kristen punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang percaya di zaman Abraham? Kita punya Yesus. Hanya orang-orang benar yang bisa datang kepada Bapa. Dan siapa orang-orang benar itu? Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Maka waktu saya datang berdoa kepada Bapa, sebenarnya Bapa tidak melihat sayanya. Kalau lihat saya, ini mah orang gak benar. Tapi Bapa melihat Yesus, ini milik Yesus. Orang yang sudah percaya kepada Yesus. Sehingga aku mendengarkan doanya. Nah itu dia saudara. Kita bisa datang menghadap Bapa di sorga karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Bapa melihat anak Yesus Kristus yang sudah berkorban mati bagi kita sehingga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Maka kenapa keistimewaan ini sering kali kita abaikan dalam hidup kita? Sudah dikasih akses yang begitu cepat saudara dan saya. Apapun yang kau alami, bagaimanapun situasi hidupmu, engkau bisa datang kepada Bapa di sorga. Kadang lupa, kadang mengabaikan kebenaran ini. Tapi ini keistimewaan yang kita punya dan sudah diberikan kepada kita. Saudara-saudara, sekali lagi doa bukan untuk memaksa keinginan kita agar dipenuhi oleh Allah. Tapi doa itu untuk menyelaraskan keinginan kita dengan Tuhan. Maka boleh gak kita merengek di hadapan Tuhan? Boleh gak kita menangis di hadapan Tuhan? Boleh gak kita meminta, memohon? Boleh. Tapi sekali lagi ingat, biar kehendak Tuhan yang jadi. Karena itu yang terjadi di dalam kota Sodom kan? Dia berdialog dengan Tuhan, tapi Sodom pada akhirnya tetap aja dihancurkan. Tapi dia percaya dia gak ngotot kan sesuai keinginanku Tuhan. Karena dia mengerti betul apa yang dia tahu. Sifat Allah, kasihnya dinyatakan, keadilannya juga harus ditegakkan. Maka ini sama halnya saudara, ketika ada anak-anak nangis gitu minta sesuatu sama papanya. Pak beliin inilah, begitu beliin. Nangis ya. Anak-anak kan punya banyak cara ya. Banyak drama-dramanya ya. Saya sudah cukup melihatnya di dalam kehidupan anak saya sendiri. Wah, untuk meminta sesuatu ada banyak sekali cara-caranya. Ya, mana menangis. Kadang-kadang kita gak tega, kadang kita kesel juga. Tapi ini kan gak perlu-perlu banget begitu ya. Tapi saudara-saudara, hikmat orang tua kan tahu betul. Ini dikasih atau tidak. Atau mesti dia tunggu. Atau mesti ada challenge tertentu yang mesti dia kerjakan baru dikasih. Percaya juga sama Bapak. Kita merengek, kita minta kepada dia, tapi Bapa lebih tahu siapa kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan, dia tahu kapan dia berikan, dia tahu waktu yang terbaik untuk memberikannya. Maka waktu kita berdoa, jangan lupa jadilah kehendak. Tapi jadilah kehendakmu ini jangan disalah mengerti. Banyak orang berpikir, oh kalau jadilah kehendakmu berarti gak usah doa lagi dah. Nah saudara-saudara, tentu ini pemikiran yang salah. Karena apa yang dikatakan Oswald Chambers ini hal yang baik untuk direnungkan. Dia bilang begini, merupakan sebuah penghinaan untuk bersujud di hadapan Allah dan berkata, jadilah kehendakmu ketika belum ada syafaat yang dinaikkan terlebih dahulu. Itu adalah doa dari ketidakpercayaan. Pengucapan jadilah kehendakmu yang sejati lahir dari hubungan yang paling intim dengan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu yakin betul jadilah kehendak Tuhan, itu mesti lahir dulu dari doa yang saudara naikkan kepada Allah. Tuhan ingin kita berdoa bersyafaat kepada Allah.
Tuhan kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Dia. Saudara-saudara, ini penting kenapa? Karena Tuhan ingin relasi tadi. Maka orang yang mengatakan jadi kehendakmu tapi tidak pernah berdoa. Tapi hebat loh Tuhan. Kita kadang gak doain Tuhan jawab ya. Gak doain lagi Tuhan jawab ya. Tapi yang harusnya kita sadar gitu. Itu anugerah. Tapi Tuhan pengen kita bukan hanya sekedar kita menunggu apa yang kita inginkan. Tuhan ingin kita dekat sama Dia. Maka waktu meminta sesuatu, waktu berdoa memohon sesuatu, teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Ada yang bertanya, bagaimana caranya berdoa seperti itu? Maka jawabannya, mulailah berdoa. Dengan kejujuran kita di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki keintiman dengan Dia. Saudara-saudara, doa bukan lagi formalitas, tapi menjadi relasi yang dekat dengan Allah. Doa tidak lagi hanya dari satu sifat Allah, tapi pengenalan yang dalam akan seluruh sifat Allah. Dan yang ketiga, saudara-saudara, baca sama-sama 1, 2, 3. Doa tidak lagi hanya berfokus pada diri sendiri, tapi juga pada orang lain yang membutuhkan belas kasihan Allah. Tuhan itu sedang bentuk Abraham bapa beriman itu. Kalau kita baca kisah sebelumnya, sudah kurang lebih 3 kali Abraham itu dapat kesempatan berbicara sama Tuhan kan. Tapi di dalam doa-doanya, apa yang diminta Abraham? Keturunanku, janjimu kepadaku, tanah yang kau janjikan kepadaku. Tapi ketika dia diteguhkan menjadi bapa segala bangsa, Tuhan pengen bentuk lagi Abraham ini. Abraham, engkau bapa segala bangsa, aku ingin memberikan hati ini kepadamu. Hati yang peduli pada apa yang Tuhan peduli. Hati yang mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Hati yang peduli pada bangsa-bangsa yang belum mengenal kasih Tuhan. Kau juga peduli hal itu. Dan waktu dia diperhadapkan pada satu dilema itu, Bram, Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Betul ada Lot di sana, tapi dia tidak hanya berdoa untuk Lot dan keluarganya. Dia berdoa bersyafaat untuk Sodom dan Gomora. Apa yang Tuhan bentuk? Tuhan bentuk hatinya, jangan hanya peduli pada dirimu sendiri. Dan semakin saya mengasihi Tuhan, semakin saya mencintai Tuhan, sudah pasti, kita tidak hanya peduli pada diri kita sendiri. Orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti tidak makin egois, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti dalam hatinya ada hati yang begitu menggebu-gebu untuk memikirkan orang lain. Maka kalau dalam perjalanan beriman kita, wajar sih sebenarnya ketika awal-awal kita percaya sama Tuhan. Dalam awal-awal kita mengikuti Yesus, doa kita udah pasti soal kesehatanku, pekerjaanku, apalagi keluargaku, keuanganku, bisnisku, relasiku, dan kuku yang lain. Wajar, dan Tuhan juga memberi ruang bagi itu. Tapi yang namanya bertumbuh dalam kehidupan berdoa, doa itu menjadi sungguh-sungguh bukan lagi hanya terpusat kepada diri kita sendiri. Kita mulai peduli kepada orang-orang, kita mulai peduli kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, kita mulai peduli kepada ayah kita yang belum percaya Tuhan, atau ibu kita, saudara kita, teman kita yang sudah jauh dari Tuhan, atau bangsa kita di tengah gejolak yang terjadi sekarang ini, kita datang berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu ketika mempersiapkan khotbah ini, Bapak Ibu baca gak berita kayak ada ayahnya maling ayam ya. Terus anaknya lihat gitu ayahnya dipukulin gitu sampai mati ya. Terus di saat yang sama kan ada berita tentang ada orang yang curi motor begitu ya. Terus dia masuk ke Indomaret, orang ngumpul hajar dia sampai mati begitu. Saudara, dunia kita kalau kita banyak sekali ya. Orang gak nyawa, gak ada harganya lagi. Kita juga gak membenarkan semua perbuatan dosa itu. Tapi di dalam hati kita ada rasa, Tuhan kenapa apa yang terjadi dengan bangsa ini? Apa yang terjadi dengan negara ini? Apa yang terjadi dengan dunia ini?
Kita bisa kritik, kita bisa gak suka. Tapi sebagai orang-orang percaya, engkau dan saya punya akses kepada Bapa di sorga, membawa bangsa ini kepada Tuhan. Memohon belas kasihannya. Supaya sungguh-sungguh kita mengerti bahwa Tuhan masih peduli pada negara ini. Tuhan masih peduli pada dunia. Tuhan masih peduli pada gereja ini. Saudara-saudara, kalau ada orang-orang tua rasanya bergumul sekali dengan anaknya, maka Tuhan pengen engkau berlutut di hadapan Tuhan. Kadang kita ngomong ya, mungkin gak didengerin ya. Tapi percaya gak? Doa, kita bicara sama Bapa di sorga pemilik hidup ini. Dengan kuasanya dia bisa melakukan apa saja yang tidak bisa kita lakukan. Ketika engkau menghadapi begitu banyak pergumulan dalam hidupmu, engkau bertemu dengan orang, kenapa orang ini kayaknya menyebalkan sekali. Doakan dia. Berlutut bersujud di hadapan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan untuk melembutkan hatinya. Ketika kita melihat ada hal yang mungkin kita tidak sukai dengan gereja kita atau dengan bangsa kita, maukah kita datang berdoa berlutut bersujud di hadapan Tuhan. Menangisi dosa-dosa kita di hadapannya. Oh saudara-saudara, saya ketika mempersiapkan firman ini, sebelum saya berdiri di sini, Tuhan memaksa saya berlutut di hadapannya. Dan sungguhan saya menangis betul. Saya sadar betul ketika bicara ini, rasanya kok saya malu ya Tuhan. Saya melihat kehidupan doa saya sebagai seorang pendeta. Saya malu Tuhan, malu sekali. Saya minta ampun kepadamu. Tapi tolong saya, supaya hatimu itu ada di hati saya. Apa yang kau inginkan ada juga di dalam keinginan saya. Supaya saya peduli pada apa yang kau peduli. Saya mengasihi apa yang kau kasihi. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika orang sungguh-sungguh masuk ke hadirat Allah, pasti dia tidak hanya mikirin dirinya sendiri. Pasti dia akan mikirin orang lain. Saudara-saudara, ada banyak orang-orang di sekitar kita, mungkin keluarga kita sendiri, mereka belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan. Saya bersyukur saudara ya, dalam banyak sharing, jemaat-jemaat bisa membagikan kesaksiannya ketika orang tuanya, keluarganya yang belum percaya bisa datang kepada Tuhan dan mereka terus mendoakannya kepada Tuhan. Maka percaya gak kita saudara-saudara bahwa apa yang mungkin mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga Tuhan panggil kita untuk sungguh-sungguh menjadi pendoa syafaat itu. Doa yang tidak lagi berpusat kepada diri kita sendiri. Maka saudara-saudara, saya percaya ada kebangunan rohani di satu gereja kalau ada jemaat-jemaat yang bangkit kerohaniannya, yang mulai berdoa kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar formalitas, ia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan doa ini bukan bicara doa apa yang dilihat orang loh. Doa ini adalah doa di dalam kamarmu sendiri. Doa di dalam ruangmu. Hanya engkau sendiri sama Tuhan. Maka bangkit kebangunan rohani ketika ada pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan, majelis, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh berlutut bersujud di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menyatakan keajaibannya. Karena Tuhan mendengar ada rintihan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kehendaknya dalam gereja ini. Dan doa saya sama. Saya berdoa saudara-saudara supaya di gereja ini bangkit kembali, lahir kembali. Jiwa-jiwa yang betul-betul merindukan kehendak Tuhan dinyatakan melalui gereja ini. Berdoa kepada Tuhan. Dan saya ingin menantang kita, mari kita bukan hanya sekedar berdoa menaikkan, doa hanya peduli pada diri kita. Doa kita tidak lagi hanya berfokus pada diri kita, tapi mulai peduli pada apa yang Tuhan kasihi. Peduli pada apa yang Tuhan pedulikan. Jalani deh ya. Dan nanti nikmati bagaimana Tuhan membentuk kita masing-masing. Saudara, terakhir supaya kita gak lupa, baca bagian merahnya ya, rangkuman dari khotbah ini. Ada 3 tanda kehidupan doa yang makin bertumbuh
Pertama, doa tidak lagi bersifat formalitas tapi semakin menunjukkan. Doa tidak lagi didasarkan hanya pada salah satu sifat Allah, tapi pada doa tidak lagi hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi juga pada. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Ambil 1 menit waktumu Bapak Ibu. Kalau melihat, mengevaluasi kehidupan doa kita selama ini, kalau ada yang mungkin mulai tidak lagi serius dalam berdoa, sudah jauh dari kehidupan berdoa yang sungguh-sungguh, akui dosa di hadapan Tuhan, dan minta Tuhan supaya memberikan kepekaan kepada kita, bertekad dengan sungguh-sungguh untuk semakin lebih serius dan tekun lagi berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan. Bentuk hati kami supaya kami lebih mengasihi Tuhan. Kalau selama ini kami mulai jauh dari Tuhan, semakin jarang berdoa, semakin bahkan mungkin tidak percaya dengan kuasa doa itu. Ampuni kami, bentuk hati kami supaya sungguh-sungguh kami mengambil satu tekad yang baru. Kami mau datang bersujud di hadapan Tuhan. Kami mau rindu mengenal Tuhan. Kami rindu untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Kami mau mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.